Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. Hai guys, kali ini gue mau menceritakan film yang sangat realistis karena baru kali ini film Ikan Terbang menciptakan kisah pinjol. Ini uang pinjol kita bang yang udah cair. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Ketika Super Dede belum ditemukan, terdapat seorang begundal yang lagi ingin diberikan salam olahraga oleh para preman. Tapi beruntung ada abangnya bernama Indra yang langsung menghentikan perbaku gedigan dengan menambal cangkem para preman menggunakan uang senilai 1 juta. Gak usah banyak ngomong. Bayar utang adik lo sekarang juga. Bang. Karena ternyata adiknya bernama Rangga udah melakukan pinjol aka pinjaman offline. Bahkan setelah bayar hutang, Indra pun memberikan pesan immortal untuk adiknya. Dan mungkin ini beberapa dari kalian yang hidup melalui pay later. Jangan jadi pengangguran terus, cari pekerjaan, jangan utang terus, Basir. Siapa nih gaya elit ekonomi sulit? Nah, sepulangnya dari berjualan, ternyata anak Indra udah dituntut bayar SPP jika ingin mengikuti ujian nasional. Ancamannya zaman purba banget ini cuy. Dimana saat Indra datang, anaknya pun mengira kalau bapaknya udah menyiapkan uang untuknya agar cepat-cepat lulus supaya bisa daftar halodik. Tapi sayangnya ekspektasinya tak seenak masakan Padang karena seluruh uang bapaknya udah dipakai nombok omnya agar tak menerima salam yang ramah lingkungan dan berujung wasted. Mendengar itu, istrinya tentunya langsung bergelimang air mata karena apalagi yang bisa dilakukan Bamba Woman ini di film Pintu Berkah selain nangis ya. Kalau nggak nangis ya paling ujung-ujungnya sakit-sakitan. Masalahnya itu abang nggak tega, Husna. Abang nggak tega ngelihat Basir dipukulin sama preman. Dan abang janji sama kamu mulai hari ini, abang akan tegas ke Basir. Di sisi lain udah tahu ekonomi sulit, bukannya masak pakai ganjel lapar. Ya kalau nggak bisa masak setidaknya sedia Oki Jelly Drink 1 hektar di dalam kulkas. Tapi dengan gendengnya, istri Rangga malah mengajak dinner di sebuah restoran dengan uang hasil minta ke Abang Rangga. Kagak ngotak, cuy. Emang bener-bener gaya elit makan sulit. Kala itu karena mengikuti kata otak kecilnya, mereka pun datang ke rumah Indra sampai mengganggu kegiatan pencaplokan nasi mereka. Yang dengan goblok dan tololnya, itu cangkem malah sejujurnya berkata seperti ini. Saya datang sini, saya minjem uang sama abang karena saya mau ngajak Rita makan, bang. Udah nikah, mau ngajak istri dinner malah minta dibiayain. Mendengar itu tentunya istri Indra langsung memberikan tutur kesadaran diri. Kalau hidup sulit jangan malah ikutan menyulitkan orang lain. Tapi kalian tahu apa jawaban istri Rangga? Kalau kalian punya istri gini, udah dah buru-buru aja poligami. Terserah kamu mbak, mau makan di mana, mau makan apa? Mulut-mulut kami. Ya masalahnya lu minjem uang blok. Karena tak terima adiknya terlalu membeban keluarga kan, akibat ternyata Rangga beserta istrinya pengangguran. Satu paket cuy. Ini mereka dapat inspirasi dari mana? Bukannya kerja malah berumah tangga anjing. Si Indra pun tak memberikan cuan sama sekali ke adiknya. Sampai mereka pun menuduh kalau ini pasti pengaruh dari istri abangnya yang udah melarang memberikan mereka cuan. Nah yang gini-gini cocok banget diparani satu squad ML yang lagi kena lustrik. Alhasil setelah memberikan pesan Ultimate Ninja Storm ke adiknya, si Indra pun kagak jadi makan dan memutuskan menggebe palanya agar dijauhkan dari manusia-manusia beban planet bumi seperti adiknya. Sekalian juga dijauhi oleh rencana kebegunalan adiknya di masa depan akibat Indra udah menolak permintaannya untuk membiayainya dinner bareng. Buset dah. Mana bisa kehidupan lu udah di-lock sama Rangga bang. Nah, keesokan harinya Indra pun tak sengaja menabrak seorang goblin COC. Kenapa gue bisa bilang goblin? Lihat dah. Makanya lu hati-hati kalau jalan. Bener-bener goblin cuy. Cuman kurang di cat hijau aja lu bang. Perbuatan goblin tadi ternyata hasil dari pengsuruhan Rangga agar bisa dinner bareng dengan ayang bebnya dengan mengambil KTP Indra. Sedangkan untuk bayar si goblin dengan GG Gamingnya, si goblin ini ternyata bisa dibayar hanya mengandalkan dompet milik Indra. Andai pencuri bisa dibayar semurah ini. Udah gue curi tuh uang-uang rakyat seperti para koruptor. Cuak, sayangnya kan bukan pencuri yang bisa dibayar murah tapi keadilan. Di sisi lain, saat Indra berjualan, ia pun baru sadar kalau dompetnya udah lenyap dari permukaan bumi. Dan saat dicari, sayangnya dompet itu kagak ditemukan meski udah kembali ke TKP. Sampai ia pun sadar kalau dompetnya udah dicuri oleh seorang goblin yang tadi ia tabrak. Kembali ke tempat Rangga, ini film keras banget nyindirnya cuy. Ini uang pinjol kita bang yang udah cair. Hanya mengandalkan KTP orang lain, uang pinjol bisa cair.
Ini mah realita banget sama kasus di Wakanda, data kita disalahgunakan dipakai pinjol. Mana Kominfo datanya udah bocor lagi karena diretas. Makanya bapak-bapak sekalian di kantor itu main Zuma aja udah bagus. Main Zuma, nggak usah buka situs-situs yang kagak guna ya. Contohnya LK21 ya pakai streaming. Dimana dengan uangnya ini akhirnya mereka bisa liburan ke luar negeri. Karena kalau liburan di negeri sendiri tiket pesawatnya sangat mahal. Aduh. Tsunami fakta. Nah, selain dompetnya hilang ketika Indra beli toge untuk berjualan, ini toge sayur ya, bukan toge yang itu. Ia pun kembali terkena musibah karena harga togenya sekarang naik 2 kali lipat akibat penjualnya begitu ingin ngebet kaya. Alhasil karena harganya naik membuat para pelanggannya kagak jadi beli di sana. Dan kalian tahu siapa yang disalahkan? Yap, benar. Indra. Kalau bapak-bapak nggak setuju dengan harga yang saya berikan, silakan. Nah, jadi saya nggak ikutan, Bang. Saya permisi ya. Assalamualaikum. Ini gara-gara si Jaka. Pelanggan saya semua jadi pergi. Si Indra diciptakan di film ini emang buat disalahin anjing. Dia yang naikin harga toge, si Indra disalahin karena pelanggannya pergi. Kala itu saat Indra OTW pedagang toge yang lain, ia pun langsung ditolak beli di sana hanya karena pedagang minion level 1 tadi mengasut seluruh pedagang di pasar dengan memfitnah Indra yang suka nawar saat belanja sampai membuat pelanggan yang lainnya pada kabur akibat Indra kelamaan nawar. Bu, togenya Bu. Saya tuh nggak butuh pembeli seperti kamu yang perhitungan. Sana. Ini yang jadi begundal adiknya apa pedagang toge sih? Dan kemudian datanglah si pedagang minion level 1 ini yang berkata kalau ini semua karena ulah Indra yang udah tak mau membeli togenya dengan harga 2 kali lipat. Emang ada aja kelakuan di film Pintu Berkah biar menimbulkan masalah ke pemeran utama cuy. Nah, ketika Indra pulang, ia pun melihat seorang minion yang kehilangan dompet padahal mau pulang naik ojek. Lihat sendiri dah. Mana rumah saya jauh, mau naik ojek juga nggak ada ongkos, Bang. Bu, tunggu sebentar ya. Bang, tolong anterin ibu ini ya. Wah, baik sekali ya Indra. Udah tahu kehilangan dompet malah dicariin Gojek. Bayarnya gimana Bambang? Indra yang bayar lah. Orang dompetnya dia juga hilang. Sepulangnya Indra setelah berhasil menyusahkan satu emak-emak yang entah saat sampai di rumah di mana nyari uang pakai bayar ojek, kini ia pun mulai bingung nyari toge di mana, apalagi seluruh pedagang udah memblacklist Indra sebagai pelanggannya. Lah, beli di marketplace aja Bang, banyak. Sehingga nambah lagi beban pikiran istrinya yang dalam hati berkata, aduh, gini amat dapat peran di early game selalu dibuat miskin. Tak berselang lama, datanglah 2 orang preman ke rumah Indra setelah adiknya melakukan scan KTP Indra untuk mencarikan hasil pinjolnya. Lah, baru tahu gue orang nagih tagihan pinjol datang ke rumah. Ini kan KTP lo. Dan sekarang lo harus bayar. Ini mah preman kemarin yang nangkep Irfan cuy. Mau lo gua seret ke penjara, hah? Buset, sirah nggak bener-bener beban alam semesta. Beginilah guys, kalau anak yang diciptakan dari faktor ketidaksengajaan. Di sana Indra pun diberikan bukti KTP-nya yang udah di-scan oleh orang yang tidak diberitahukan namanya sampai membuat istrinya Bagong memikirkan cara bayar utangnya. Terlebih lagi anak mereka harus bayar SPP yang membuat kondisi di otak istrinya semakin menyala bangku. Makanya kerja Mbak, udah tahu ekonomi sulit, malah menjalani peran sebagai ibu rumah tangga yang notabene-nya bisa dilakukan oleh suami yang gajinya cukup. Logikanya di mana? Setelah dianugerahi utang pinjol 20 juta, kini Indra mencoba mencari suntikan dana. Siapa tahu ketemu Willy Sublim di jalan, kebetulan udah follow. Tapi bukannya ketemu Dek Willy sih. Dek Willy. Tapi bukannya ketemu Dek Willy, si Indra malah menyaksikan adiknya yang baru pulang liburan dari Dufan bersama istrinya yang memakai outer kebaya kebetulan habis ikutan jaipongan di Dufan. Sayang, kita kan masih pegang KTP-nya Bang Jaka. Dan dari sini akhirnya Indra pun tahu siapa yang melakukan pinjol memakai KTP-nya, sehingga ia langsung masuk ke Battalion of Dawn tanpa mengatakan nothing lasts forever, we can change the future, yang langsung mengambil KTP-nya meskipun istri Rangga memohon agar Indra memberikan izin memakai KTP-nya sekali lagi. Nah, woman yang gini-gini nih cocok banget dibegal. Nah, malam harinya sang istri yang panik di mana nyari uang pakai bayar seluruh beban kehidupannya, apalagi warisan bapak di kampung udah full dipakai depo, makanya istri Indra sekarang kagak punya bapak. Ya, bapaknya gantung diri. Makanya jangan judol blok. Dimana saat Indra datang, ia pun bilang kalau ternyata adiknya sendiri yang menggunakan KTP-nya agar bisa liburan, serta dugem tipis-tipis dengan meminum alih-alih 1 kardus nasi punya adik yang ditakdirkan menjadi dark system dalam keluarga.
Kemudian besoknya setelah diberikan waktu untuk nyari uang, datanglah 2 preman lagi untuk mengusir Indra dari rumahnya akibat kagak bisa dapetin uang 20 juta dalam 1 hari. Buset dah, ngotak dikit lah bang. Alhasil karena Indra kagak mau diusir, keluarlah sebuah tumbukan dari user tank. Berani sama kita, ha? Gaya doang, sangar mukul kagak ada damage-nya. Dimana meski batu ginjal sedikit mengalami retakan, terpaksa istrinya menyuruh Indra menuruti perbacotan 2 preman ini daripada batu ginjalnya keluar seperti butiran pasir melalui titit. Setelah diusir, kini mereka menjemput aset berharganya yang memiliki cita-cita ingin mengkorupsi uang rakyat ketika udah tamat kuliah. Kebetulan anaknya emang suka jadi peserta demo bayaran. Cuaks! Dan dari siang sampai malam hari, kini mereka belum menemukan tempat untuk staycation secara gratis. Terlebih perut anak mereka belum sempat ditambal menggunakan Oki Jelly Drink. Tunggu di sini sebentar sama ibu ya. Bapak mau beli makanan dulu. Ketika mencari makanan, beruntungnya Indra bertemu dengan bocil gabut dan kurang bersyukur. Buang aja deh. Nah, itu dia gabutnya, beli roti cuman buat dibuang. Halhasil Indra pun berhasil balik membawa sebatang roti yang ternyata roti itu udah kedaluarsa. Pantes saja si kids tadi mau ngebuang. Kok bapak belinya cuma 1? Gak apa-apa ya, Alif aja yang makan ya. Nah, pinter, rela berbohong demi anak kena diare. Di malam itu juga mereka terpaksa bermalam di sebuah masjid karena tidak ada tempat untuk staycation dan tak berselang lama bersumunlah teman Indra yang tiba-tiba memberikan tumpangan gratis di kontrakan miliknya. Kebetulan ia mau pindah kontrakan, gabut cuy, uang banyak, begitulah dalam hati bapak ini. Bahkan setelah sampai di TKP, si Indra diberikan suntikan dana untuk modal usahanya lagi berjualan toge brutal. Toge goreng maksudnya, hitung-hitung agar bisa mengurangi saldo di rekeningnya yang semakin membengkak. Aduh. Penyakit yang diidamkan semua orang ya, saldo ATM membengkak. Nah, keesokan harinya setelah dapat tempat tinggal gratis dan saldo dana yang cukup pakai beli toge, malah dipersulit lagi oleh sutradara dengan menciptakan pedagang yang gendeng-gendengan. Kenapa gue bisa bilang gendeng? Lihat sendiri aja dah. Lu kalau beli toge jangan pakai harga yang murah dong. Cuman masalah nawar doang sampai di demo sama para pedagang anjing. Entar giliran pasar sepi, orang-orang pada belanja online, nah demo lagi dah tuh minta marketplace ditutup. Cuaks. Karena para pedagang demo kagak mau jualan toge ke Indra lagi. Lah, dikasih uang malah menolak. Alhasil kini Indra mulai membuat toge sendiri setelah istrinya belajar tutorial melalui Yandex. Nanti 3 hari baru kita lihat hasilnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau bisa bikin, kenapa nggak dari awal aja bikin anjing buat mempermudah biaya bahan baku? Di hari itu juga si Indra pun udah bisa berjualan kembali dan malah ketemu dengan temannya yang kini nganggur padahal dulu sama jualan toge. Kami kesulitan nyari toge. Di Twitter banyak bang. Hasil demi bisa cuan berlebihan, si Indra pun menawarkan toge istrinya. Maksudnya toge buatan istrinya kepada teman-temannya agar mereka bisa kembali berjualan toge goreng lagi. Loh. Udah bagus kagak ada pesaing malah nyari pesaing. Setelah deal-dealan harga di rumah Indra dan kini para pencari toge murah udah pada memiliki toge, kini datanglah penjual Dark System. Kalian beli toge di mana? Kok nggak beli tempat saya? Ini dia guys, bentuk Dark System kehidupan di pasar. Maksa banget cuy. Merasa tak terima Indra mengambil ladang usahanya. Ya siapa suruh dulu kagak mau ngasih beli toge ke Indra. Kini begunal minion kagak tahu diri ini pun ke rumah Indra untuk memberikan bacotan. Bahkan ancaman akan menghancurkan usaha dagang Indra. Dan menerima ancaman itu, Indra bukannya lapor Ladusing untuk meminta perlindungan, melainkan kita minta perlindungan kepada Allah. Nah, dari sini kita belajar kan lebih baik minta perlindungan ke Tuhan cuy. Karena kalau minta perlindungan dari yang onoh ya, kalian bisa beri kata-kata sendirilah di kolom komentar. Ada press listnya anjing. Beberapa hari kemudian ada 2 ekor preman yang datang ke rumah Rangga. Kok bisa Rangga pengangguran tapi rumahnya lebih bagus ketimbang pekerja keras seperti Indra? Yang kedatangannya ingin menagih hutang pinjolnya 50 juta karena ternyata sang begunal istri udah mencairkan uang 50 juta memakai nik KTP-nya. Iya sayang, tadinya buat investasi, tapi itu investasinya bodoh. Beginilah guys, kalau dengerin motivator investasi kagak sampai habis. Investasi pakai uang dingin Sutijah, bukan uang pinjol sat. Dan karena tak bisa bayar, mereka pun berencana meminjam uang ke abangnya yang padahal udah pindah rumah. Rumah pengangguran masih utuh ketimbang rumah pekerja keras.
Nah, pada malam harinya, tiba-tiba seorang minion yang kagak tahu diri malah menjelma menjadi begundal ke rumah Indra untuk mengkomeng acak-adulkan dapurnya. Ini rumah elit, ngunci pintu sembelit anjing. Tapi untung berkat Indra memiliki kekuatan Indramayu, ia pun berhasil merasakan keberadaan maling di rumahnya. Buset, bisa pas gitu badannya sama lubang jembatan. Meskipun hasilnya gagal ketangkap karena si minion ini udah wasted ngambang seperti yang hanyut. Makanya bang, sadar dirilah, lu tuh cuman minion. Keesokan harinya berita mengenai si minion ini udah menyebar ke Indra sehingga ia pun langsung ke pemakaman buat ngerosting badan kasar begundal ini yang udah ditanam. Meskipun tanpa efek-efek JJ brutal karena kebetulan film ini bukan film azab dan akibat wastednya beliau, kini para pelanggannya pun pada mengkhianatinya beralih membeli toge ke rumah Indra. Bisa kalian bayangkan gimana emosi beliau melihat kegacoran Indra melalui CCTV neraka? Tak berselang lama datanglah Rangga setelah berhasil mencium keberadaan Indra melalui hidungnya. Ya maklum punya adik kayak anjing, jadi wajar seluruh kemampuan anjing dimiliki oleh Rangga. Tapi sayangnya meskipun udah mencurahkan diri mereka yang udah sering diteror preman pinjol, para begundal ini hanya mendapatkan kata-kata sepik oleh abangnya. Kata-katanya Bang Indra, kesulitan yang kalian alami sekarang itu gara-gara perbuatan kalian sendiri. Kalian tahu nggak jawaban Rangga? Ini abang satu-satunya nggak bisa diandelin. Pas kecil enak banget bapak mereka ya bisa jadiin Rangga samsa hidup. Nah, ketika mereka OTW pulang, tiba-tiba komplotan manajer pinjol pada berdatangan dari seluruh penjuru dunia untuk menangkap dua begundal ini yang langsung dikirim ke tengah hutan untuk diberikan satu tumbukan yang lalu membiarkan mereka staycation di dalam hutan Kalimantan dengan berbagai macam penampakannya. Kita gimana ini? Bukannya pulang malah kenalan. Namun setelah bersalaman dengan istrinya, akhirnya sang istri OTW alam baka dengan terjatuh dari ketinggian harapan orang tuanya. Di pagi harinya, kini Indra udah bisa membeli rumah baru untuk keluarganya. Bahkan ia kini udah bisa mendirikan usahanya yang lebih besar lagi sampai merekrut 3 orang barudak kampung. Buset dah, cuman jualan toge beberapa hari doang udah bisa beli rumah buka usaha yang lebih gede anjing. Lah, apa kabar pedagang kemarin yang wasted? Sedangkan di sisi lain, Rangga pun berhasil keluar dari hutan belantara dengan skin barunya memakai tongkat pemukul anjing. Bawa tongkat maki mukul diri sendiri. Dimana saat berjalan, ia berhasil menemukan alamat abangnya yang terbaru. Sehingga Rangga langsung datang ke rumah itu bukan untuk meminjam ini KTP-nya pakai pinjol, melainkan untuk minta maaf siapa tahu Indra mau memaafkannya dan ujung-ujungnya kembali memberikan KTP-nya untuk pinjol. Kagak gitu juga anjing alurnya. Dan setelah cerita kalau adiknya kini menduda, akhirnya Indra mau memaafkannya sekalian mencarikan Rangga sebagai istri yang tidak begundal, yang kemudian menyambut Rangga untuk tinggal di rumah mereka. Nah, saat film ini mau berakhir, Indra pun mendatangi sekolah anaknya yang 1 minggu kemarin sering dibacotin oleh kepala sekolahnya karena belum bayar SPP. Si Indra pun melunasi SPP anaknya sampai ia kelas 6 dan kepala sekolah pun auto full senyum. Tamat.